بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita memasuki kajian kita itu dengan tema baru, yaitu Kitabul Ilmi, kitab keutamaan ilmu. Jadi yang pertama itu babu fadlil ilmi, untuk apa kita berilmu. Maka Fudail bin Iyad di dalam kitab beliau mengatakan, amal kita itu akan diterima apabila ada dua hal. Yang pertama itu al-ikhlasu la budda ayatawaffar alaihi syartani. Jadi amal ibadah itu supaya diterima harus ada dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atsani as-shawab, kata beliau. Yang kedua itu harus benar. Maka amal ibadah itu benar, tidak bisa benar kecuali harus dengan ilmu, harus ngilmu. Kita takbir, kita tahu kenapa begini takbirnya. Kita baca Fatihah, kita tahu kenapa begini bacanya. Kita berwudu, tak depu katanya pekan lagi yang berwudu. Paling enggak kita punya landasan. Jadi landasan bagaimana teman kita tahu alasannya itu, maka kita ikuti teman kita tadi dengan alasan tadi. Dia tahu alasan, maka kita ikuti beliau. Ada beberapa ayat suci Al-Quran, ini termasuk yang dikutip oleh pengarang sendiri, oleh pentahqiq Syekh Ibrahim. Beliau mengatakan dikutip beberapa ayat suci Al-Quran yang terkait dengan ilmu. Jadi salah satunya ini sebelum kita masuk ke dalam hadis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, paling enggak di sela-sela doamu mintalah kepadaku untuk bertambah ilmumu. Ya, bertambah ilmu. Baik mengkurang ilmu, makin tambah ilmu. Satu. Ayat yang kedua. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya Muhammad, katakan kepada mereka itu, sama enggak orang berilmu dengan tidak berilmu, sama enggak? Ya, Mbak. Hana sama, Mbak, beda. Orang berilmu dia mengerjakan sesuatu dengan ilmunya. Orang yang tidak berilmu dia mereka-reka, Mbak. Dia mereka-reka. Nanti kita kasih contoh di beberapa contoh. Menurut dia, menurut lonyo, ya, tidak ada dalam ibadah menurut saya begini, tidak ada. Kita lihat ini ada nggak hadisnya, ada nggak yang berbuat? Ada. Oh, berarti tak berbuat nih, Pak. Itu artinya sesuai dengan ilmu. Jangan sampai nanti kita lakukan tapi kita tidak dapat pahala. Hanam berdemi pahala kepu, Pak. Ya, untuk apa itu? Dan kemudian ada dalam hadis lain, dalam ayat lain, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang berilmu itu setelah Allah mengangkat derajat orang beriman, kemudian orang berilmu, orang yang berilmu. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, Allah itu tidak mengangkat ilmu, hanya ngangkat ilmu dari satu kaum, ya, tetapi mengangkat ilmu dengan mematikan para ulama. Jadi ketika ulama hanale nyen ilmu kakacau, sehingga manusia itu mengambil fatwa dari orang bodoh. Ketika dia mengambil fatwa dari orang bodoh, orang bodohnya pita boh lagi. Sudah tahu dia tidak tahu itu, dia sampaikan lagi. Maka setelah itu fadallu wa adallu,
mereka sesat dan perkataan dia juga menyesatkan. Kenapa? Karena yang memberikan fatwa itu orang yang tidak berilmu. Ya, tidak berilmu sehingga fadallu wa adallu. Nabi Adam alaihissalam itu dalam satu tafsir diungkapkan kenapa dinamakan dengan Adam. Adam itu berasal dari udmah. Udmah itu apa? Kullu ulum yajtami'u fihi. Semua ilmu berkumpul sama Nabi Adam alaihissalam. Begitu hebatnya Nabi Adam alaihissalam. Ya, kalau kita katakan Nabi Nuh hebat, bisa buat kapal, otak Nabi Adam lebih daripada otak Nabi Nuh. Cuma karena Nabi Adam melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karamah itu semua ditarik oleh Allah. Semua ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau bertaubat. Sehingga 200 tahun setelah itu baru dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau minta maaf setelah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat hadis yang pertama. Hadis ini dari Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bersabda, "La hasada illa fi itsnaini." Tidak boleh kita dengki sama orang lain kecuali dua hal. Nyanjit dengki, Mak. Jadi maksud dengki di sini apa? Artinya kenapa saya tidak bisa seperti si fulan? Ya, itu maksud dengki di situ. Jadi kan bengeh keganyan ke ni, Mak. Jadi dibenarkan hasad itu pada dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu. Ada seorang diberikan harta oleh Allah, kemudian dia menggunakan harta itu ala halakatihi fil haqqi, untuk bersedekah, membantu orang lain. Ini boleh kita iri, Pak. Kenapa saya tidak bisa? Kenapa dia bisa? Ya, Pak. Kenapa dia bisa bersedekah? Kenapa saya tidak bisa? Satu. Yang kedua, warajulun atahullahul hikmah. Seorang laki-laki, kata Rasulullah, yang diberikan hikmah oleh Allah. Hikmah ini maksud hikmah juga ilmu. Gejo ilme, gejo hikmah. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia itu mempraktekkan ilmunya dan mengajarkan kepada orang lain. Hadis ini muttafaqun alaihi. Jadi arti muttafaqun alaihi bisa kita lihat di dalam hadis Imam Al-Bukhari dan bisa kita lihat di dalam hadis Muslim. Jadi kalau bisa dilihat dari Imam Bukhari dan Muslim, lihatlah nanti dalam syarahnya. Dalam syarah ini, Pak. Ini ada dalam syarahnya. Itu yang dikarang oleh Abu Hajar Al-Asqalani. Jadi kitabnya tebal, itu syarah daripada kitab Imam Al-Bukhari. Nanti kita bisa lihat ke sana. Kalau ini kita agak susah untuk memahaminya. Hadis-hadis Imam Bukhari yang susah kita pahami, kembalilah ke syarah itu. Jadi jangan kita menebak-nebak. Itu juga termasuk nggak punya ilmu. Ketika membaca sesuatu dan menebak-nebak saja, ya, itu bisa membuat orang sesat. Fadallu wa adallu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini hadis yang pertama. Begitu fadilahnya ilmu itu, sehingga Rasulullah mengatakan boleh dengki sama orang yang banyak ilmu. Kenapa dia banyak ilmu? Dia mempraktekkan ilmu itu dan mengajarkan kepada orang lain. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ini hadis ini memang ada di dalam kumpulan tafsir. Ketika para ulama tafsir menafsirkan ayat ini, memasukkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Man amila, barang siapa yang mengamalkan bima alima, ilmu yang sudah dia ketahui. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah diketahui walaupun sedikit, alamallahu, Allah akan mengajarkan lagi ilmu kepada dia, malam ya'lam, apa yang tidak dia ketahui. Tapi dengan syarat amalkan dulu. Jadi walaupun ilmu itu sedikit, amalkan dulu ilmu itu, Allah akan mengajarkan ilmu yang lain kepada dia yang tidak dia ketahui. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ini sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Allah, "Ya Muhammad, kamu tahu enggak apa yang diperbutkan oleh malaikat di langit?" Nabi Muhammad mengatakan, "Saya tidak tahu ya Allah." Kibah lu depu ya Allah. Mahal hal gaib mana lu depu ya Allah. Allah bertanya lagi, "Kamu tahu enggak apa yang diperbutkan malaikat di langit terhadap manusia yang di bumi ini?" Tidak ya Allah. Akhirnya apa? Diajarkan oleh Allah dalam satu waktu saja. Rasulullah mengatakan, seakan-akan saya sudah bisa mengetahui isi langit dan bumi, kata Rasulullah. Ya, ini Pak.
Akibat diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menjelaskan apa yang diperbuatkan oleh malaikat di langit terhadap manusia di bumi. Malaikat di langit memperebutkan roh urang-urang saleh, roh urang-urang jeroh, roh urang-urang geakai. Waktu mau meninggal dunia, itu para malaikat imerpah, bah lun mentang. Ya ni, tetapi ketika orang beruakai meninggal, hanya ke perempuan, bah guruh roh ni, bah lagi yan. Maka roh tadi naik ke atas. Waktu roh naik ke atas, ditanya oleh langit, "Ho meja waktu hana kamu terima roh?" Kedai jak. Dia pergi lagi ke bumi. "Ho meja," ditanya, "Mbak. Lun meja bumo beh hana kedai. Gara-gara drone kamu kacau, Mbak. Gara-gara drone bumo-bumonyo hijau bala hijaunya oleh Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya dia dibawa ke Sijin, Mbak. Sijin itu penjara iblis, Mbak. Jadi makanya ada dua nanti. Ada Iliyin, ada satu lagi Sijin. Sijin itu kata Ibnu Abbas tahta sakhratin kabirah, di bawah batu besar, di bumi ketujuh di bawah itu, di bawah batu besar, di situ ada Sijin, penjara iblis namanya. Ini ke roh-roh orang yang tidak patuh kepada Allah, roh-roh yang berbuat maksiat, itu semua ditempatkan di situ. Maka nanti ketika mau ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil mengatakan, "Ya ayyuhal 'idhamu mutafarriqah, ya ayyuhal 'idhamul fasilah, ijtami'u." Wahai tulang belulang yang sudah hancur, tulang belulang yang sudah terpisah satu sama lainnya, berkumpullah kalian atas perintah Allah. Ini kata Israfil, Pak. Sebelum ditiup sangkakala, Pak. Berkumpul semua tulang-tulang, Pak. Tulang yang nabat tagoy taboh mandum kumpul, Pak. Sehingga sudah terakit semua tulang itu, Pak. Dan daging yang sudah hancur terakit kembalinya, hana roh lemah, hana roh. Baru ditiup sangkakala, roh-roh yang berada di padang mahsyar bersama para malaikat itu semua mencari tubuhnya, Pak. Ya, mencari tubuhnya. Dia tidak asing lagi sama tubuhnya. Kenapa? Setiap malam Jumat dia sudah mengunjungi tubuhnya. Maka tubuhnya itu tidak asing lagi bagi dia, Pak. Ya, nanti bisa lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi bagaimana roh yang sudah meninggal itu dia mengunjungi tubuhnya fi kulli lailatil jum'ati 'ala dawam, secara terus menerus. Kalau tubuh tenggelamnya di laut, ulaut di Ja'bah. Tubuh lon di tepat mendung, Pak. Kemudian kalau tubuh dia di gunung, dia pergi ke gunung untuk melihat sawu mentang. Setelah itu dia balik lagi, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk hadis selanjutnya. Hadis ini dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu. Jadi Nabi Muhammad mengatakan hadis ini untuk Ali. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Ali, fa wallahi, saya bersumpah demi Allah," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan." Gara-gara kamu bisa memberikan petunjuk untuk satu orang saja, dia bertaubat, dia berbuat baik, gara-gara kamu ajarkan ilmu kepada dia, ya kata Rasulullah. "Khairun laka min humurin na'ami." Lebih bagus daripada engkau bersedekah satu ekor onta yang paling VIP, Mak. Jadi kalau orang Arab itu namanya humrun na'am. Humrun na'am itu onta yang sudah agak kemerah-merahan. Itu harganya mahal, ya, Pak. Masuk kemerahan begini. Jadi agak mewarna agak abu-abu bacut, ya, Pak. Jadi sudah masuk warna ke agak-agak merah, ya. Agak merah menyampur kiban namanya, hitam tapi berkilau, ya, Pak. Itu harganya sangat mahal. Maka Rasulullah mengatakan, kamu menunjukkan satu orang saja kiban cara berwudu, ya, Pak. Bagaimana cara baca yang baik, itu lebih bagus kata Rasulullah daripada kamu bersedekah satu ekor onta, ya. Itu begitu pentingnya ilmu bagi seseorang. Karena untuk apa dia berwudu hanya ilmu, kiban dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudunya salah, kiban salah wudu. Maka seperti wudu pada suatu hari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berwudu apa? Membasahkan seluruh mukanya. Kemudian tangannya tu kena batu. Kemudian kakinya sampai betis. Sahabat bertanya, "Ya Abi Hurairah, nalandasan hukumnya?" Karena Abi Hurairah punya ilmu. Apa jawab Abi Hurairah? "Wahai sahabat-sahabatku, beberapa hari yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti kalian akan dibangkitkan muka dengan penuh cahaya,
akibat cahaya wudu kalian ketika di dunia. Maka barang siapa yang ingin diluaskan cahayanya, maka luaskanlah wudunya. Ya, Mbak. Karena ana ilmu, Mbak. Karena punya ilmu. Maka hadis tentang itu cuma kita dapatkan dari Abi Hurairah. Karena Abi Hurairah lah yang mempraktekkan itu. Maka menyona urang gerah kita betis kena, nyampe betalah, Mbak. Itu ada hadisnya. Urang nyarah jaro tro kenau, hana betalah itu. Cuma kita karena mudarat, Mbak. Untuk batah baje-baje mengganggu kau. Ya, Mbak. Mengganggu kau. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hadis selanjutnya. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya, ini fenomena hadis dari seorang cucu dari seorang pembangkang namanya As bin Wa'il. Nah, ikutnya cucu aja, Pak. Hadis ini dari cucu beliau. Jadi beliau namanya As bin Wa'il, anaknya Amr bin As, cucunya namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Huma itu kembali kepada siapa? Cucu dan anak yang diridai oleh Allah, sedangkan orang tuanya itu tidak diridai, dilaknat oleh Allah. Itu namanya As bin Wa'il. As bin Wa'il pernah turun ayat gara-gara beliau. Yang pembesar-pembesar Quraisy itu rata-rata pernah turunkan ayat gara-gara mereka semua. Makanya As bin Wa'il pernah diturunkan ayat oleh Allah, inna syani'aka huwal abtar. Itu ayat itu untuk siapa? Untuk As bin Wa'il. Untuk As bin Wa'il. As bin Wa'il mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, anta abtar. Kamu itu pembawa sial. Kamu itu nak bisa diuntung. Ya, nembak. Langsung turun ayat Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar. Ya Muhammad, yang mencaci makimu itulah dia yang enggak beruntung. As bin Wa'il. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau satu ayat saja. Ya, ini jangan salah paham kita. Maksud hadis ini, Rasulullah menginginkan kita pelajari dulu hadisnya, apa yang ingin kita sampaikan. Jadi artinya ketika kita ingin menyampaikan satu ayat, kita harus paham dulu. Ayat ini apa sebab nuzulnya? Kenapa, apa maknanya, apa tafsirannya. Jadi jangan sembarangan sampaikan pada orang lain. Nanti bisa jadi laknat nih, Pak. Laknat bagi bahan. Getanya udah pegah lain tapi intinya lain. Mana contoh? Ketika seseorang mengatakan begini, nyo kejadian nyata lu pegah, Pak. Ya, ketika terjadi waktu khutbah Jumat. Jadi waktu khutbah Jumat, khatib mengatakan begini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang-orang itu, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang-orang itu kamu dakwahi dengan hikmah dan kalimat yang baik, dan ajaklah berdebat dengan cara baik. Apa kata khatib? Ayat ini tidak berlaku lagi, kata beliau. Ayat ini sudah mansukh. Kalau tidak percaya, lihat tafsir Jalalain. Kepikirkan gimana tafsir Jalalain coba. Lihat tafsir Jalalain kalau tidak percaya. Lu merasanya cipu budoy yang berkata selama lu baca tafsir Jalalain hananya, Pak. Kemudian beliau mengatakan begini. Sekarang kalau berdakwah itu bukan dengan cara baik-baik lagi, haru gafahamu. Kalau tidak mau mendengar, cok parang kotaku. Ya, Pak. Ini akan dipahami oleh orang awam lain nanti, Pak. Dakwahilah orang secara baik-baiknya, kamansuh ayat itu, kata beliau. Sekarang kalau kita dakwahi, nak mau dengar cok kaya tepat, nak mau dengar poh, nak mau dengar cok parang kotaku. Ayat ini masih berlaku sampai sekarang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahi Fir'aun, apa kata Allah? Hana cok parang ya tak taku Fir'aun, hana. Padahal ayat Al-Quran kan belum diturunkan waktu itu. Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Fir'aun, wahai Musa dan Harun, dakwahi Fir'aun itu secara santun, kata-kata yang bagus-bagus. Baik temenak Pak. Nyo kata temenak deh, Pak. Ya. Nyo ada temenak, Pak. Fir'aun saja yang tidak beribadah, ingkar kepada Allah, mengaku dirinya Tuhan, tapi Allah menyuruh Musa dakwahi dia baik-baiknya. Jadi makanya jangan salah paham nanti menyampaikan yang tidak-tidak,
Dia tak dakwah gop, tak tenak dia gop, habis tak tenak gop, tak cok pun nanti tak cok barang, tak koh raku. Waktu tanya apa kan? Tengkuhan pegah bina apa? Gepegah liganya binan. Dari mana? Dari tafsir Jalalain, Pak, tafsir Jalalain pada tafsir Yahanai, Pak. Tidak ada ini dalam tafsir Jalalain, Pak. Jangan salah, ya. Maka hati-hati kita ketika memberikan fatwa sesuatu pada orang lain. Ketika salah diamalkan oleh orang lain, itu menjadi dosa jariah. Getanya wate mentang udep, ya, ini ada hadisnya. Ada hadis seseorang menyesatkan orang lain. Itu tetagak wanyan, Pak. Rupanya sebelum beliau meninggal, beliau bertaubat kepada Allah. Ketika habis bertaubat kepada Allah, malaikat sudah memprediksikan ini si fulan masuk dalam surga ini. Rupanya ketika prediksi malaikat itu salah. Ketika pemuda ini ingin masuk dalam surga, Allah mengatakan tidak boleh. Malaikat mengatakan, ya Allah, saya sebagai saksi dia sudah bertaubat, ya Allah. Ikailah kemah, ya. Tidak boleh, kata Allah. Kenapa? Dia bertobat, bolehlah dia bertobat. Bagaimana dengan orang yang sudah disesatkan itu? Sudah ratusan ribuan orang sesat. Jadi bagaimana, ya Allah? Kumpulkan dia bersama orang sesat itu di neraka sekarang, Pak. Di pason neraka, Pak. Hansip dengan taubat, Pak. Gara-gara ucapan getanya diamalkan oleh huruf lain. Ipejabut li huruf lain. Kita tak usah jauh-jauh dulu. Hana perlu ada pegau malun kan ulama malun kan nyolun ke je. Ke anak dah kena ada pernah anak dah salah, Pak. Ketika salah ada pernah anak, apakah Fatihah atau apa saja, diamalkan oleh anak, diajarkan kepada orang lain, Pak. Ketika itu salah, katanya lam mudepnya temai dosa laju. Ketika lang kubur temai dosa laju, Pak. Dosa tapi dosa. Makanya balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walau satu ayat. Maksudnya apa? Pelajari dulu itu apa maksudnya. Nah. Katanya menyohana temenak kan dakwah nanti, Pak. Maka dia tanya kiban engku kalau mendakwah, kalau tenak mendoa. Sang-sang dakwahnya temenak, Pak. Yang ge khatib temenak aji, Pak. Gitu menak kena temenak gede. Nyai pegahli jamaah. Tanya hek tajak khutbah pun nanti jamaah Jumaat ni tenang. Urang hanya ajak Jumaat ni tenang. Tengok kekah najak li teman Jumaat ni, Pak. Tajak Jumaat dari rumah tajak sengaja tajak bagah tajak. Tadu ini ki tenang alam di khatib, Pak. Itenai begah macam-macam. Urang hana ajak Jumaat ni tenang. Kakak tengok hana ajak Jumaat ni tengok. Yan, Pak. Hana urun jali. Maka bil mau'izah itu masih berlaku sampai sekarang. Jangan salah. Balighu anni walau ayah. Ya, ini sekarang potongan kedua. Kita jangan salah paham sama potongan kedua, Pak. Wa haditsu an bani Israil wala haraj. Sampaikan sesuatu berita itu walaupun dari Bani Israel. Ya, itu apa maksudnya? Inilah yang dikatakan dengan riwayat Israiliyat. Ya, Pak. Israiliyat. Di dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Sawi, di situ diungkapkan, bahkan dalam tafsir Baydawi, Pak. Itu riwayat Israiliyat itu ada dua. Ada riwayat Israiliyat yang marfu'. Marfu' itu ditolak. Ada yang makbul, ada yang diterima. Maka nanti kalau kita lihat kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, maka baik mendawang ke dia nak kita mendawang tapi, Pak. Waktu kita mendawang apa? Kitabnya sama, Pak. Isinya kok berbeda, Pak. Menyoba alunnya sama saya versi siapa? Said Imran. Ihya Ulumuddin, di bawahnya itu At-Tahqiq Said Imran. Ya, namanya tahqiq oleh Said Imran. Nanti ada kitab Imam Al-Ghazali lainnya ditahqiq bukan oleh Said Imran, oleh orang lain lagi. Ya, nampak. Itu enggak perlu ini kita. Contoh lain lagi lah. Nanti ada kitab Marah Labid, tafsir Marah Labid. Nanti Jin Mukad. Ini anehnya apa? Beliau orang Jawa tapi buat tafsir dalam bahasa Arab. Rupanya tafsir beliau tulisan tangan. Tidak sesuai dengan nahwu saraf. Nanti kepegainan pe huwa alladzina. Hana huwa alladzina, yang ada huwa alladzi. Jadi kalau catatan tulisan tangannya itu nahwu sarafnya itu bertukar-tukar, Pak. Bertukar-tukar walaupun beliau lahir di Arab. Buat tafsir itu. Rupanya pentahqiq dia baca kembali, dia robah yang salah-salah. Termasuk punya Imam Al-Ghazali, Pak. Dirobah yang salah-salah. Salah satu yang dirobah itu apa? Ada nanti memang tidak ada sanad, ada hadis yang ada sanad. Makanya kita nak tahu ini hadis dhaif, apa hadis hadis sahih atau hadis palsu ini. Ketika sudah ditahqiq, oh ini hana betul nyo riwayat Israiliyat yang tidak benar, maka dikeluarkan dari situ, Pak.
Maka salah satu contoh yang tidak benar, Pak. Ini ada dalam tafsir Baydawi, Pak. Ya. Ketika Nabi yang kepekah cerita Nabi yang di dalamnya pun Nabi dalam surga tinggal selaup pun kan. Nabi Idris. Ya. Nanti bisa kita lihat di dalam tafsir Baydawi, Pak. Di situ ada 3 riwayat. Riwayat Israiliyah. Riwayat yang pertama, Nabi Idris alaihissalam ketika ketemu dengan malaikat, malaikat ketemu dengan beliau, saking beliau berilmu, Pak. Nama beliau bukan itu. Dipanggil Idris kenapa? Idris itu berasal dari kalimat darasa yadrusu. Idris, orang berilmu. Malaikat penasaran yang mana namanya Idris itu. Ini riwayat pertama, Pak. Akhirnya malaikat turun dan mencari Nabi Idris alaihissalam. Apa kata malaikat? Saya ini malaikat. Hana patih, kata Nabi Idris, Pak. Kau nggak percaya? Saya sudah berubah wujud menjadi seperti kamu. Kalau kamu betul malaikat, tolong bawa saya ke langit keempat. Ini riwayat pertama. Makanya Nabi Idris wafat itu di langit keempat. Kalau nggak keempat, ketiga, Pak. Makanya ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj ketemu dengan Nabi Idris. Satu. Riwayat yang kedua, saya tidak percaya kamu malaikat. Kalau kamu malaikat, ini riwayat Israelian, Pak. Tapi bisa diterima, ya, Pak. Kalau kamu betul malaikat, tolong bawa saya mengelilingi sorga dan neraka, ya, Pak. Terima kasih.